Bukan 165, bukan 180, bukan juga 240 Hz, tapi ini 260 Hz. Kira-kira monitor ini mantep gak ya? Dan harganya ini menarik banget, di kepala 2, bukan di 3 jutaan tapi di 2 jutaan. Dan 2 jutanya nggak yang nyentuh ke 3 juta loh. So langsung aja kita bahas ini dia, AOC 27G10ZE. Jujur, secara desain belakang monitor ini sih cukup keren gitu ya, dengan 2 tekstur gitu. Dan ada siluet merah yang bikin monitor ini looks-nya makin garang. Tapi desain model lamanya yang di 25G3Z-nya kayaknya lebih menarik sih. Entah kenapa gitu, kayak ini 2 tekstur tuh bukan yang keren banget gitu lah jatuhnya. Tapi ini semua soal desain ya, bagian belakang juga soal selera-seleraan orang aja lah. Dan juga di bagian belakang kan, jarang banget kelihat kalau meja kalian ngadepnya ke dinding gitu ya. Nah, di sisi stand ini juga keren ya, dan sama dengan seri 25G3Z itu ya. Di tengahnya tuh ada lubang yang bisa kita gunakan buat kabel manajemen gitu. Dan karena ini ada huruf E di belakang monitornya, jadinya standnya ini support di tilt doang. Tapi kalau kalian mau fungsi yang lebih banyak ya, mau di swivel dan segala macam, kalian tetap bisa pakai bracket monitor dengan ukuran 100x100 mm. Lanjut ke tampak depannya, sama seperti monitor AOC pada umumnya lah ya, bezel-less dengan logo AOC di tengah. Dan untuk akses menu di monitor ini juga masih sama dengan seri sebelumnya yang kita bahas di 140 Hz-nya itu. Dia masih pakai tombol juga, dan UI-nya juga sama persis kok, mudah detail gitu. Kita bahas nanti lah soal UI ataupun ya apa yang bisa kita setting di bagian si menu-menu dari monitor ini ya. Kita melipir dulu ke bagian belakang sedikit lagi untuk soal portnya ya. Di sini portnya sih bisa terbilang cukup lengkap ya. Dia ada 2 HDMI dan juga 1 display port. Oh iya, sama ada 1 lagi lubang power. Sekarang kita bahas ke sisi aspek yang ditawarkan dari si AOC 27G10ZE ini. Dia menawarkan layar yang lebih luas, namun untuk resolusinya masih Full HD dengan refresh rate yang menarik nih. Ada di 260 Hz. Kalau kita pakai display port ya, tapi kalau kalian pakainya HDMI, dia bakal ngelok di 240 Hz. Dan kalian nggak perlu khawatir kalau kalian yang pengguna laptop tetap bisa kok ngerasain 260 Hz-nya dengan pakai kabel dari situ DisplayPort. Dan ya pastikan laptop Type-C-nya tuh udah bisa jadi display atau enggak gitu. Untuk soal hasil warna, ini klaim dari AOC ini udah delta E-nya di bawah 2, tapi apakah benar? Nah, makanya kita mau coba tes juga sekalian di video ini. Karena kali ini kita ada masalah sama aplikasi yang display Kalman, nggak bisa kebuka pada saat kita mau kalibrasi ataupun ngecek warna-warnanya. Jadi kita pakai aplikasi lain ya untuk ngecek color gambutnya. Tapi ya minimal kita bisa jelaskan kalau dia ini bisa nyentuh di delta E2 atau enggak. Kita pastinya bisa kasih tahu itu. Nah, untuk sRGB-nya ini didatangnya dalam bentuk grafik karena ya display Kalman kita nggak bisa berfungsi saat itu. Ya overall loh dari gambarnya sih udah pasti 100% kok. Cuma 100% lebihnya berapa kita nggak tahu. Jadi ke menu dari si monitornya dia ada kasih kita 2 preset warna tuh, ada panel native dan juga panel sRGB. Nah, di sini memang kita semua lihat hasil data E-nya sudah di 0,4 ya. Jadi tentunya sudah di bawah 2, udah bukan di bawah 2, di bawah 1 malah ya. Udah keren banget tentunya. Nah, lanjut ke gue tampilkan ada 2 comparison lah bisa dibilang ya, perbandingan warna kalau kalian pakai native dan juga pakai sRGB. Tentu kalau kalian mau pakai warna yang lebih luas, kalian bisa pakai native. Tapi kalau kalian mau warna yang lebih akurat lah bisa dibilangnya ya, lebih terkunci, dia bisa kalian gunakan di sisi sRGB-nya. Nah, di sini gue lebih suka nih karena panel sRGB-nya nggak terlalu kabur dibanding yang di versi sebelumnya yang 180 Hz nih yang kita sempat bahas dulu. Di sini malah lebih oke dibanding versi pendahulunya ya. Dan kalau ngomongin pengalaman buat gue yang user 180 Hz sebelumnya itu lalu pindah ke 260 Hz, di sini feels-nya tentu memang lebih smooth lah. Beda rasanya, tapi enggak terlalu berasa banget beda kalau kalian datangnya dari 144 Hz ke 260 Hz. Nah, itu baru kerasa smoothnya tuh beda banget. Nah, ngomongin 200 Hz ini nih, pastikan dulu laptop atau PC kalian tuh support ya. Bukan masalah support sih, lebih ke speknya tuh mumpuni. FPS game kalian tuh harus lebih dari ya udah 300-an lah biar bisa merasakan ya. Kalau kalian cuma bisa dapat di 200 fps ya nggak akan ngerasain si performanya gitu. Lalu secara harga bisa dibilang ini juga AOC jadi pendobrak pasar lah kan ini ya, karena 27 inch refresh rate 260 Hz datang cuma di range harga di 2,5-2,6 jutaan.
Yang biasanya kan refresh rate 260 Hz itu ya di harga 3 jutaan ya kan. Kalau di brand-brand lain kan ada di 2,8 masih ada ya kan, 3 jutaan malah ya kan. Nah, menariknya kali ini pada saat kita bahas monitor AOC, garansinya tuh udah bukan garansi biasa 3 tahun gitu, tapi kali ini garansi 3 tahun on-site bro. Dijemput monitor lu bro. Jadi udah nggak ada masalah lagi soal garansi yang aduh tempatnya jauh bang ya. Ini udah langsung di pick up dan juga diantarin lagi ke kalian kalau monitornya udah kelar perbaikannya atau pergantian unitnya. Dan selain itu selama masa Ramadan ya harusnya gue upload juga ini deket dalam masa Ramadan, kalian tuh bisa menangin pizza. Gue udah sering mantauin nih IG-nya dari AOC tuh, Argon by AOC tuh ya. Dan gue bakal kasih link sosmednya di sini biar kalian bisa ikutan tuh ya. Nah, jadi itu cuma tinggal follow aja dan kalian bisa dapat pizza. Tiap harinya dia undi gitu. Jadi ini menarik banget. Kalian bisa juga kalau nggak beli monitor AOC ini, kalian bisa ikutin event campaign mereka nih, bagi-bagi pizza ya, pizza. Dan untuk lebih lengkapnya soal garansinya, kalau kalian mau tanya-tanya ataupun campaign pizza gratis itu ya, kalian bisa banget cek Instagram atau TikTok ataupun ya sosial media mereka lah, gue share di sini. So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka share channel ini, kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue apa lagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu, gue mau diri. Bye bye.